Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyatihi wa sallam. Alhamdulillah sunan sunan. Wassallallahu abana wa madina wa tatina wa tatina wa sallam syai'an. Lillahi ta'ala laumul fatihah. Wa nashatim bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Baik, kita lanjutkan ngaji kita. Ini di perjalanan menuju Banyuwangi. Ini lagi istirahat di jalan sehabis makan malam. Kita tetap berusaha untuk istiqomah ngaji. Kita lanjutkan yang bawa kitab ini halaman 17. Hadis yang keberapa itu? 3-4 hadis terakhir sebelum pasal doa. Yang di rumah silakan bisa diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, idza tasaddaqta, nalikane sedekah sapa sira, fatasaddaq mongko sedekah sapa sira bi ahsanama, dengan luwih baguse barang, indaka yang ono sandingira. Maksudnya begini, Kanjeng Nabi ngajari kita kalau kita sedekah, sedekahlah sesuatu yang baik, yang kita rasa masih baik, atau sesuatu yang ahsana minha, yaitu sesuatu yang terbaik, bukan sesuatu yang kita sendiri nggak mau. Kita kan sering sedekah itu sesuatu yang kita sendiri tidak mau, karena kita sudah nggak doyan. Kadang kita makan karena makanan kita sudah nggak doyan, kemudian sering terus kayak no santri ning masjid, kayak no santri ning langgar di musola. Nah itu tidak begitu kalau Nabi ngajarkan. Kalau Nabi ngajarkan sedekah itu dari sesuatu yang baik, yang kita masih ingin, kita masih pengen memiliki, biasana ma indaka, yaitu sesuatu yang terbaik. Sama dengan ayat di Al-Quran, juz berapa itu? Juz 4, lantanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan dianggap, tidak akan memperoleh kebaikan, lantanal birra, sampai kita mau mensedekahkan mimma tuhibbun, dari sesuatu yang kita suka. Jadi apa yang kita sedekahkan itu adalah sesuatu yang kita sendiri masih suka. Kalau kita sudah nggak doyan kemudian disedekahno, itu bukan, itu karena kita sudah nggak mau. Sedekah itu artinya kita masih mau, kemudian kita kasihkan. Itulah sedekah, mestinya begitu. Sehingga jangan pernah karena kita nggak mau, kita sudah nggak mau makan, kita sudah nggak mau pakai, kemudian disedekahkan. Maka mungkin masih ada nilai pahalanya, tetapi kemudian itu menjadi berkurang. Nah, karena ajaran kita adalah fatasaddaq bi ahsana ma minha, ma indaka, yaitu sedekahlah dari sesuatu yang yang masih baik, sesuatu baik. Atau lantanul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan memperoleh sebuah kebaikan kalau mau mensedekahkan dari sesuatu yang kita sendiri masih suka. Itu satu yang dipesankan oleh Nabi. Fa inna shadaqata luqmatin, alasannya Kanjeng Nabi, karena sedekah satu suapan, kita ngasih orang satu suap, contoh paling mudah, min halalin, dari sesuatu yang halal, ahabu, itu luwih disukai ilallahi ta'ala, di sisi Allah Ta'ala, min mi'ati miskolin, dibanding 100 miskol min haromin, dari perkara haram. Kata Nabi, yang kita sedekahkan, kalau berarti kalau di ahsana minha itu, kalau di sini di ahsana ma indaka itu adalah yang kita sedekahkan haruslah sesuatu yang satu
baik, yang kedua halal. Karena kalau yang kita sedekahkan itu bukan sesuatu yang halal, maka itu tidak mempunyai nilai. Nabi mengatakan sedekah satu suap dari sesuatu yang halal itu jauh lebih utama di sisi Allah dibanding kita sedekah 100 miskol dari sesuatu yang haram. Itu satu yang ditekankan Nabi. Sedekahlah dari sesuatu yang halal dan sedekahlah dari sesuatu yang barang itu masih baik. Kalau bahasa kita minimal apa itu? Layak pakai. Sedekahkah dari sesuatu yang masih layak pakai, bukan sesuatu yang sudah nggak layak. Itu satu pesan Nabi. Yang kedua, wasodakotun lan sodakoh. Wasodakon utawi sedekah tukot dimuha yang mendahului apa sedekah atau mendahulukan sapa siraha ing sedekah qabla mautika sebelum matimu. Sedekah yang kita lakukan sebelum kita mati, saat kita masih hidup, itu afdolu, luwih utama min mi'ati miskolin dibanding 100 miskol. Yusoddakuna yang disedekahkan dia kelawan mi'ah miskol tadi ba'da mautika setelah kita mati. Kita diajarkan begini, kalau sedekah itu yang paling baik adalah yang kita lakukan saat kita masih hidup, bukan saat kita sudah mati. Kalau kita sedekah, kita jadi orang tua, kemudian orang tua kita meninggal, misalnya orang tua kita meninggal, kemudian kita melakukan sedekah untuk orang tua, itu boleh. Tetapi itu kalah baik dibanding dengan kalau kita sedekah ketika masih hidup. Jadi kita diajarkan yang kedua adalah kalau kita sedekah, hendaknya kita ketika kita masih hidup, ketika kita masih punya kesempatan, bukan setelah kita sudah mati. Nabi mengatakan sedekah yang kita lakukan saat kita masih hidup itu jauh lebih utama, jauh lebih baik daripada sedekah yang dilakukan setelah kematian kita. Kala ngendika sapa Allah Ta'ala, yauma yang dulu, besok suatu hari nanti yang dulu bakal melihat sapa almar'atu sapa almar'u seseorang maing barang qaddamat yang telah lewat apa yadahu kedua tangannya. Maksudnya nanti kalau kita mati, maka apa yang kita lakukan, apa yang kita sedekahkan itu akan diperlihatkan oleh Allah SWT. Karena itulah mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih punya kesempatan, marilah kita melakukan sedekah. Para santri yang di rumah, coba bisa dicek dalam surat Al-Munafikun. Munafikun ayat 15 kalau nggak salah, ada sebuah ayat yang menceritakan bagaimana orang yang mau nazak, mau mati, itu minta kepada Allah agar kematiannya dikasih ditunda sedikit saja. Anda bisa lihat di Al-Munafikun ayat 15. Rabbi laula akhartani, kata orang yang mau nazak. Jadi setiap orang yang mau mati, orang nazak itu di dalam hatinya, di dalam pikirannya pengen agar matinya ditunda sebentar. Rabbi laula akhartani, ya Allah, saya berharap agar ditunda ila ajalin qarib, pada sedikit sajalah hidup kembali. Untuk apa orang yang mau mati tadi minta agar dihidupkan kembali walaupun sebentar? Fa'at soddaqo, agar aku bisa sedekah. Coba orang yang mau mati aja nyesel karena belum bisa sedekah banyak. Karena itulah jangan sampai nanti kita meninggal kemudian kita nyesel karena ketika punya waktu banyak untuk sedekah kemudian kita tidak lakukan dengan baik. Banyak orang yang kemudian pengen ditunda kematiannya hanya pengen fa'asodako, agar saya bisa sedekah. Marilah kita yang punya kesempatan, kalau ada musola, ada orang yang minta, ada lembaga pendidikan, lembaga pesantren atau apa yang membutuhkan,
marilah kita kesempatan itu kita manfaatkan untuk sedekah kita agar suatu ketika nanti ketika kita wafat kita tidak menyesal karena kita ternyata belum sedekah seperti yang kesempatan yang sebetulnya kita miliki. Itu hadis 1. Kemudian yang kedua, ya Ali, hadis berikutnya, tasaddaqo, sedekahlah alau mautaka ing atase orang yang telah matimu. Ini artinya hadis ini juga menunjukkan kita itu boleh melakukan sedekah yang niatnya pahalanya kita berikan untuk orang yang mati. Jadi kirim doa, kirim pahala, sedekah itu nyampe kepada mayat. Menurut hadis ini jelas banget. Nabi mengatakan, lakukanlah sedekah atas nama orang yang sudah mati. Kalau misalnya kita punya orang tua, orang tua kita sudah meninggal, maka kita sebagai anak silahkan kita boleh sedekah ke masjid, sedekah ke orang, kemudian kita niatkan saya sedekah ini pahalanya saya kirimkan kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Itu boleh. Nabi mengatakan tasaddaq ala mautaka, lakukan sedekah untuk orang yang sudah mati. Fa innallaha ta'ala, kata Nabi, karena Allah Ta'ala itu qad wakala, sungguh mewakilkan malaikatan ing malaikat, kata Nabi, karena Allah itu kemudian memerintahkan malaikat yahluna untuk membawa sedekatil ahya'i ing pahalane sedekah orang yang masih hidup ilaihim, kepada mereka yang sudah mati. Kata Nabi, kalau kita anak kita itu masih hidup, kemudian kita melakukan sedekah yang dalam sedekah itu kita berniat, ya Allah, pahala sedekah saya ini saya kirimkan ke orang tua saya, kata Nabi, maka itu akan nyampe kepada mayat. Allah akan memerintahkan malaikat untuk membawa pahala dari sedekah itu ilaihim, kepada orang yang sudah mati. Fayafrahuna, mongko kemudian bergembira sopo mereka yang sudah mati dia kelawan sedekah, pahala sedekah, karena dia dikirimi. Asyadda, dengan lebih kuat, gembiranya lebih. Asyaddama, luwih kuate barang kanu kang ana sapa mautakum iku yahrahuna, padha seneng sapa mautakum fid dunya. Kata Nabi, orang yang dikubur, yang sudah mati tadi, yang sudah masuk alam kubur, itu ketika dikirimi pahala sedekah, mereka tuh seneng banget. Senangnya mereka dikirimi pahala itu jauh lebih senang dibanding ketika mereka mendapatkan sesuatu kesenangan yang luar biasa di dunia. Kita paling senang di dunia itu apa? Mangan sate, atau bisa tidur nyenyak, mungkin. Karena kita setiap, bagi beberapa orang, tidur siang itu adalah bagian, karena tidur siang. Mungkin bagi mereka yang sibuk banget, bisa tidur siang sebentar itu sudah karunia luar biasa. Atau bagi orang yang sepuh, mbah-mbah, mendapatkan cucu, mendapatkan anak yang berprestasi itu kebahagiaan yang luar biasa. Nah, kata Kanjeng Nabi, kebahagiaan, kesenangan di dunia yang segitu luar biasa itu masih kalah dengan kesenangan ketika seseorang itu mendapatkan kiriman pahala dari orang yang masih hidup. Kan itu kan kita diajarkan agar kalau orang Jawa, mbah-mbah kita dulu, kalau hari geblak, hari wafatnya orang tua kita disuruh untuk sedekah. Kalau kami biasanya kalau mbah ibu itu mesti ngajari kita atau ngasih contoh. Lah mbah dulu wafat, misalnya wafatnya hari Sabtu Legi, maka setiap Sabtu Legi beliau bacaan, walaupun hanya sekedar kecil, melakukan sedekah kepada orang dengan niat pada ini sedekah yang kita berikan pada hari wafatnya mbah kita. Nah, kalau kita punya orang tua yang sudah wafat, kita biasakan sedekah pada hari wafatnya orang tua kita. Nah,
orang tua kita yang sudah ada di alam kubur, kata Kanjeng Nabi, itu akan sangat senang banget, sangat senang sekali mendapatkan kiriman sedekah tadi. Nabi mengatakan senangnya itu melebihi senang yang pernah mereka temui di alam dunia, karena mereka senang mendapatkan kiriman pahala sedekah dari anak cucunya yang masih hidup. Fayakuluna, mongko kemudian dondongo sapa orang yang mati tadi, Allahumma fir, Allahumma ya Allah, fir mugi ngampuni sapa Tuhan liman mayong nawaro yang telah memberikan penerangan kobrona kubur kami. Karena kita kirim doa ke orang-orang yang sudah wafat, maka kemudian mereka senang, karena mereka senang, maka mereka kemudian mendoakan kita, Allahumma fir liman nawaro kobrona. Karena itulah kemudian, karena kita membuat kalau kita menjadi anak, kita itu kan berbaktinya kalau masih hidup, kita berbakti sungkem pada ibu, orang tua kita yang hidup. Tapi kalau orang tua kita sudah wafat, maka kita kirim doa kepada beliau yang sudah wafat. Nah, itu sebagai bukti kita kepada orang tua kita. Kata Kanjeng Nabi, ketika kita mengirimkan pahala atau pahala maca Quran atau yang lain, maka orang yang di alam kubur tadi senang banget, karena senang kemudian mereka mendoakan kita, mendoakan agar kita diampuni dosa kita. Wabasyirhu, kata Nabi, doa orang ahli kubur tadi, wabasyirhu lan mugi memberikan basar itu kabar gembira atau kegembiraan, hu ingman bil jannati kelawan surga. Kama basyana, kaya oleh memberikan kegembiraan sapa Allah na ing kita biya kelawan jannah. Orang-orang yang dikubur tadi kemudian balik mendoakan kita. Anda bisa bayangkan, orang soleh itu kata Al-Quran tidak pernah mati. Orang-orang yang soleh itu tetap hidup. Nah, Anda bisa bayangkan kalau kemudian kita misalnya sowan ke makam orang-orang yang soleh atau kirim doa pada orang-orang yang soleh yang sudah wafat, maka pahala maca Quran, pahala sedekah yang kita kirimkan ke beliau-beliau itu akan sampai. Sebagai gantinya, maka kemudian mereka akan mendoakan ke kita. Kita bisa bayangkan kalau beliau-beliau para aulia tadi yang kemudian berdoa untuk kita, betapa mustajabnya kita. Karena itulah tabarukan ke alam kubur, tabarukan ke para wali itu menjadi penting. Bukan apa, tetapi dengan tabarukan ke situ, maka mereka akan mendoakan kita. Nah, karena doa kita belum tentu mustajabah, yang jelas beliau-beliau walaupun wafat, kami dalam keyakinan kita, Al-Quran mengajarkan orang yang wafat dari orang-orang yang soleh itu tidak pernah wafat, sehingga doanya akan tetap mustajabah. Allahumma fir liman nawwara qabrona wa basyirhu bil jannati kama basyarna ya. Oke, itu hadis kedua. Kemudian kita lanjutkan hadis ketiga. Ya Ali, hai Ali, ikmal, nglakoni amal sapa sira kholisan alih ikhlas tulus lillahi krana Allah taala. Hadis yang ini ngajari kita kalau kita beramal, maka amal secara ikhlas pada Allah. Ikhlas itu artinya murni, niatnya murni untuk Allah, tidak dicampuri yang lain. Jadi kalau kita beramal, jangan niat untuk selain Allah, karena analoginya kayak gini, kita itu podo karo ngesen kirim sesuatu. Sesuatu yang kita kirimkan itu akan nyampe kepada alamat yang kita tuju. Kalau kita itu hatinya untuk Allah, maka amal kita akan sampai kepada Allah. Tapi kalau hati kita niatnya bukan untuk Allah, maka amal kita juga tidak akan sampai kepada Allah. Karena itulah kita kemudian bisa paham, di dalam beberapa hadis diceritakan nanti di akhirat kelak, ketika kita sudah dikumpulkan di mahsyar, kata Nabi, ada orang-orang tertentu yang kemudian protes ke Allah Ta'ala, ya Allah, saya dulu tuh ibadah banyak,
sedekah banyak, kenapa kemudian nggak ada pahalanya di sini? Kata Allah, iya, kamu dulu ibadah banyak, tapi kan niatmu bukan untuk aku. Nah, karena itulah marilah kita belajar melatih ketulusan, tulus hanya untuk Allah SWT. Itulah ikhlas, hanya tulus kepada Allah Ta'ala. Kalau begitu, boleh nggak kalau kita itu niat amal, niatnya masih ada niat yang lain selain niat pada Allah. Nah, kalau kita ngaji apa itu biasanya kalau Ustazah itu ngaji apa itu namanya? Nasoil Ibad. Di Nasoil Ibad itu Abi Salim Ibnu Hajar itu ngajari kita begini, ikhlas itu 3 tingkatan. Ada ikhlas KW1, ikhlas KW2, ikhlas KW3. Ini bagus untuk kita jadikan renungan. Kira-kira niat ikhlas kita itu KW berapa? Kalau masih KW rendah, marilah kita belajar meningkatkan menjadi KW lebih tinggi. Kata Ibnu Hajar begini, orang yang ikhlas paling rendah adalah KW3. Orang yang ikhlasnya KW3 itu adalah orang yang beribadah ada niat karena Allah, betul untuk Allah, tapi masih dicampuri kepentingan duniawi. Misalnya begini, kalau mahasiswa itu kalau kita di kampus ada masjid kampus, kemudian kita dalam masjid sholat duhur di kampus, kemudian kita lihat di depan itu ada dosen pembimbing skripsi kita masih bimbingan dari beliau, karena kita tahu beliau itu maju ke depan di sop 1, maka kemudian kita ikut jamaah di samping beliau dengan harapan satu jamaah sholat duhur jamaah untuk Allah, tetapi masih ada harapan lain, yaitu kalau saya terlihat oleh beliau bahwa saya juga ikut jamaah, barangkali kemudian proses bimbingannya menjadi lebih lancar, nilainya lebih bagus. Itu berarti kita niat jamaah untuk Allah, tetapi masih ada kepentingan duniawi. Itu kata Ibnu Hajar, itu ikhlas KW3 paling rendah. Atau biasanya yang contoh lain apa biasanya kita? Sholat duha, Allahu Akbar, sholat duha rajin, niatnya untuk Allah, tapi masih ada kepentingan yang lain. Ya Allah, saya sholat duha selain untuk Allah, semoga rezeki keluarga saya lancar. Ada kepentingan, itu boleh. Kata Ibnu Hajar itu boleh, tetapi itu menunjukkan kualitas ikhlas kita itu KW3 yang paling rendah. Nah, kalau kita masih begitu, maka marilah kita berusaha untuk menjadi lebih baik. Naik ke KW2. KW2 itu adalah kita niat ibadah tulus pada Allah, tetapi masih ada kepentingan lain selain Allah. Tapi kepentingannya bukan untuk duniawi, tapi untuk ukhrawi. Misalnya kita ada wiridan tertentu, ada atau maca tasbih, wiridan, sholat tahajud rajin, sholat malam rajin tahajud dengan niat, ya Allah saya sholat tahajud untuk Allah Ta'ala, tapi yang kemudian ada niat, ya nanti semoga ketika saya mati saya bisa masuk surga ketemu nikah dengan bidadari. Punya kepentingan untuk akhirat. Yang sering biasanya kan poso Rejab, mau Rejab, kemudian kita diajarkan puasa, rajin poso Rejab. Ditanya apa kok Rejab? Saya pertama poso Rejab karena Allah, yang kedua poso Rejab semoga kita mendapatkan minum telaga kausarnya Kanjeng Nabi. Niatnya ada Allah dan kepentingan lain. Yang kepentingan lain itu bukan untuk duniawi tapi ukhrawi. Kata Ibnu Hajar, orang yang masih berpikir begitu itu ikhlasnya belum murni, tapi itu masih KW2. Tapi ini masih mending, sudah lebih bagus daripada KW3 tadi. Itu KW2. Yang paling tinggi itu adalah kita beribadah karena Allah,
tidak lagi ada kepentingan duniawi, tidak ada lagi kepentingan ukhrawi, tapi karena semata saya ibadah karena untuk Allah Ta'ala. Karena Allah memang memerintahkan itu. Itulah KW1 yang tidak ada lagi tendensi apapun. Jadi karena kita ingin itu diperintahkan Allah dan kita ingin Allah. Kalau kita belajar Sayyidina Ali yang kemudian dikembangkan oleh Robi Adawiyah, kemudian ditulis kembali oleh Al-Ghazali di dalam kitab Bidalatul Hidayah. Sayyidina Ali itu mengajarkan kita begini, dianalogikan ikhlas yang tadi disampaikan oleh Ibnu Hajar itu dianalogikan kayak beliau mengajarkan kita begini, orang yang ibadah karena mestinya adalah untuk Allah, tapi bisa juga yang lain, tapi menunjukkan kualitas kita yang berbeda. Nah, kalau ada orang yang beribadah karena takut dosa, maka kata Sayyidina Ali, siapa yang ibadah karena takut dosa, maka berarti itu kayak budak. Budak itu ibadah karena takut majikan. Nah, ada lagi yang ibadah karena ingin pahala, yaitu kata Sayyidina Ali, orang yang ibadah karena pahala itu sama dengan kuli, tukang. Tukang itu mau bekerja itu karena ada upah. Nah, Sayyidina Ali mengajarkan kita, mestinya kita ibadah itu bukan karena takut dosa atau ingin pahala, tapi karena ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang saya sering nyontohkan kayak begini, yang perempuan, yang Anda jadi istri, Anda punya suami, ada toh istri itu pagi-pagi buta, masih gelap, suaminya masih tidur, kemudian istrinya atau seorang ibu, istri itu pergi ke dapur, kemudian ini kopi suaminya. Ketika ditanya, Mbak, lapo cik peteng masih gelap kok sudah buatkan kopi untuk suami? Kira-kira yang ibu-ibu apa jawabannya? Ada yang bilang, wah ini kalau saya nggak buatkan kopi bisa dimarahi habis-habisan, ini suami saya bisa marah-marah. Nah, itu artinya kita membuatkan kopi untuk suami karena motivasinya takut pada suami. Nah, itu sama dengan orang yang beribadah karena takut dosa, takut neraka. Sayyidina Ali, kita bisa analogikan yang lain begini. Ada seorang, yang kedua adalah seorang istri, pagi-pagi sekali dia sudah buatkan kopi suami. Ditanya, "Lapa Mbak kok nggak kopi suaminya kok rajin?" Pagi sudah dikasih kopi itu biasanya uang belanjanya langsung lancar. Nah, berarti dia membuatkan kopi karena ingin tambahan uang belanja. Itu podo karo seorang yang ibadah karena ingin pahala. Kata Sayyidina Ali, yang paling baik adalah seorang istri bangun pagi membuatkan kopi untuk suami. Ketika ditanya, kenapa kok rajin buatkan kopi untuk suami? Bukan untuk tambahan upah, uang belanja, atau karena takut, tapi karena mencintai suami. Itulah ikhlas yang paling tinggi. Itu ikhlas yang paling tinggi. Sama dengan yang Ustaz sering sampaikan, ada seorang kakak, ada seorang tante, adiknya sekolah, ditanya, kok rajin? Wah, ini kalau nggak diantar saya dimarahin. Mama. Ini kalau kita nganterin adik karena takut dimarahi, itu kode karo orang yang ibadah karena takut neraka tadi. Ada lagi, nganterin. Ini kalau nganterin tambah uang sakunya. Nah, maka itu berarti orang podo karo ini yang tingkat kedua. Tapi yang paling kata Ali bin Abi Thalib, yang paling hebat adalah aku anterin anakku, aku anterin adikku ke sekolah karena aku menyayangi dia. Nah, itulah ikhlas paling tinggi. Kata Kanjeng Nabi, ikmal kholisan lillah, lakukan amal krono tulus pada Allah Ta'ala. Nah, tulusnya bisa ketiga tadi, tapi marilah kita belajar menjadi yang terbaik, tulus yang KW1, bukan KW2 apalagi KW3.
Fa'ilha karena satu menit Allah Ta'ala iku layak balu, tidak akan menerima sapa Allah ilaman kecuali orang kana kang ana sapa man iku kholisan, yaitu orang yang murni tulus liwaji karena Allah Ta'ala. Kata Kanjeng Nabi, sungguh Allah itu tidak akan menerima amal kecuali yang diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Qala ngendika sapa Allah Ta'ala, faman sapane wong, surat surat Al-Kahfi ayat 110 bisa dilihat. Faman sapane wong kana kawan sapa man yarju mengharap sapa man liqa arabihi, bertemu pada Allah. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an, siapa yang pengen ketemu Allah bis di akhirat, maka syaratnya cuma ini, fal ya'mal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Jadi lakukan amal soleh dan jangan pernah syirik. Syirik itu artinya tidak tulus. Kalau di dalam syirik itu kan berarti kita mencintai Allah tetapi masih ada yang lain. Kalau dalam bahasa yang lain, syirik itu selingkuh. Nah, syirik itu selingkuh. Kita ngaku mencintai seseorang tapi masih ada yang lain. Sama ada kalau diselingkuhi itu katanya apapun bisa saya maafkan kecuali selingkuh. Nah, maka Allah juga gitu. Apapun kesalahan bisa saya maafkan kecuali syirik, karena syirik itu sangat menyakitkan. Karena itu kalau kita nggak mau selingkuh, tidak mau diselingkuhi, jangan pernah syirik. Karena syirik itu sama dengan selingkuh dan Allah tidak akan mengampuni. Kata Allah, siapa yang ingin ketemu Allah dengan baik nanti di akhirat, maka jangan pernah menduakan hati. Lakukanlah ibadah dengan tulus karena Allah SWT. Baik, semoga bermanfaat. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi fa'ina wa fafi'alana wa